Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Zenmus terbaru. Ini kali ketiga gua review Zenmus dan dapat kotaknya masih sama. Jadi kayaknya emang semua seri dipakein kotak yang sama kayak gini. Oke, langsung aja kita buka. Untuk kelengkapan juga masih sama ya. Ada kartu ucapan terima kasih. Terus ada kartu garansi yang berlaku selama 1 tahun. Dan kalau nanti kalian tertarik untuk beli jam tangan ini, link pembelian dari toko resminya gue udah siapin di deskripsi. Kalian tinggal klik aja. Oke, ini dia jam tangannya. Zenmus Heritage Green Dial. Jam tangan ini adalah seri terbaru dari Zenmus yang baru rilis di tanggal 1 Februari 2024 kemarin. Jadi masih anget banget nih. Dan seri ini sekaligus nge-unlock line up baru dari Zenmus setelah sebelumnya udah ada seri Diver, Chronograph, dan juga Casual. Nah, kali ini mereka ngeluarin jam tangan dengan konsep dress watch lengkap sama pasangannya, alias yang versi cewek. Kalau soal desain, material, dan mesin yang dipakai keduanya sama persis. Yang bikin beda tuh bener-bener cuma ukurannya aja. Untuk yang cowok ini diameternya 37 mm, tebelnya hampir 10 mm, terus lebar lug atau strap yang dipakai ukuran 20 mm, dan lug to lugnya ada di angka 43 mm. Nah, ini adalah ukuran yang tergolong ideal, terutama buat pergelangan tangan kecil kayak gua ini. Jujur gue senang banget sih kalau nemu jam tangan ukuran segini, karena emang pas banget buat dipakai di tangan-tangan kecil kayak gua. Kemudian kalau yang versi cewek diameternya 29 mm, tebelnya sama ya, hampir 10 mm, lebar lugnya 16 mm, dan lug to lugnya 34 mm. Ini sih emang ukuran cewek banget. Udah hampir pasti cocok lah buat semua jenis pergelangan cewek, baik yang tangannya kecil, sedang, maupun yang tangannya tergolong besar. Jadi kalau kalian para cowok mau beliin sekalian buat pacar atau istri, nggak perlu khawatir soal ukuran nih, pasti pas lah. Paling nanti kalian tinggal sesuaikan ukuran rantainya aja. Oh ya, untuk varian, seri ini punya 3 varian. Ada yang dial hijau, dial biru, dan yang dial putih dia markernya Roman. Masing-masing ada ukuran cowok dan ceweknya. Untuk harganya sendiri yang ukuran cowok dibanderol 599.000, kalau yang ukuran ceweknya 549.000, atau cuma beda 50.000 aja. Karena emang cuma beda ukuran ya. Tapi kalau kita belinya yang paket couple atau langsung sepasang, itu dapat harga 1 juta aja guys. Jadi lebih hemat sekitar 150.000. Dan kalau beli sepasang, bisa di mix warna juga sih. Nggak harus sama warnanya. Nah, apakah harganya ini sepadan dengan kualitas yang ditawarkan? Yuk, langsung aja kita bahas. Mulai dari desain, jujur menurut gua yang suka sama jam tangan simple, Zenmus Heritage ini tampilannya ganteng banget. Dia bener-bener simple ya, di dialnya ini cuma ada logo Zenmus, kalendernya juga dead only, terus marker dan handsnya serasi, sama-sama simple. Kemudian permukaan dialnya ini nggak polos, dia kalau kena cahaya tuh ada efek sunburstnya. Dan ini yang bikin tampilan jam tangannya jadi ganteng maksimal. Terus untuk eksekusi detailnya udah bagus banget. Gua akui ini finishingnya perfect, hampir nggak ada yang bisa dikomplain. Printing-printingnya bagus, warnanya tegas, detailnya juga dapat. Terus untuk cutting hands dan marker juga semuanya kelihatan mulus. Dan yang paling penting, dialnya ini clean. Bersih ya, nggak ada debu ataupun noda sama sekali. Kali ini QC-nya bagus banget lah, nggak kalah sama brand-brand Jepang kayak Casio ataupun Alba. Dan hal ini berlaku juga buat yang versi cewek, kualitasnya sama persis kayak gini. Beralih ke build quality, Zenmus Heritage ini menggunakan material mineral glass untuk dial window atau kacanya. Ini kelihatan udah sangat jernih ya. Kemudian bagian case dia pakai stainless steel jenisnya 304L. Ini masih di bawahnya 316L sih. Tapi untuk harga segini ya menurut gua masih masuk lah. Dan masih jauh lebih baik dibanding pakai zinc alloy.
Terus finishingnya dia full polish, eksekusinya overall mulus. Kalau untuk crown desainnya masih standar-standar aja, ada di posisi jam 3. Nah, tapi gue tuh suka banget sama jam tangan yang di crownnya ada logo brand kayak gini. Karena kesannya tuh udah pasti lebih bagus lah dibanding yang crownnya cuma polos gitu aja. Kemudian bagian strap, dia stainlessnya udah 316L, udah lebih bagus daripada case-nya. Dan jenisnya rantai solid, jadi udah pasti lebih kuat, tahan karat, dan suaranya nggak terlalu berisik. Ini mantap banget guys. Untuk finishingnya juga cakep, kombinasi antara polish dan brush. Terus bagian clasp ini favorit gue banget. Jenisnya butterfly clasp, karena emang lekukan-lekukannya ini mirip kayak kupu-kupu guys. Untuk kelebihannya, dia tuh kelihatan lebih berkelas aja ya. Karena pas disambungkan rantainya ini rapih, kayak nggak pakai clasp. Dan ini emang strap yang cocok banget lah buat dress watch. Karena makin menambah kesan elegan untuk jam tangannya. Apalagi untuk detail dan finishingnya udah sangat baik. Dan nggak ketinggalan juga di sini udah dikasih logo Zenmus. Cakep lah pokoknya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Di sini ada logo Zenmus, ada nomor seri juga. Terus pinggirannya ini ada keterangan all stainless steel, Japan movement, dan water resist 5 ATM. Artinya udah relatif aman kalau mau dibawa berenang. Untuk tipe case backnya sendiri dia pakai yang model snap off. Dan buat yang penasaran sama mesinnya, yuk langsung aja kita bongkar. Oke, ternyata pakai mesin TMI tipe PC32A. Sebenarnya ini termasuk mesin kaleng ya, tapi karena dia dari TMI yang mana masih bagian dari Seiko Group juga, sama kayak Epson, jadi untuk kualitasnya nggak bisa dianggap enteng. Dan kabar baiknya lagi, mesin PC32A ini PNP sama Miyota 2115 dan mesin sweepnya Sunon SP28. Jadi kalau kalian pengen jam tangan ini pergerakan detiknya mirip jam otomatis, bisa ganti aja tuh pakai mesin Sunon SP28. Walaupun secara kualitas ya jadinya malah downgrade sih, tapi secara tampilan bakalan jauh lebih cakep. Oke, kesimpulannya untuk jam tangan di harga 600 ribuan atau 500 ribuan lah ya kalau kita belinya paket couple. Menurut gue dengan harga segitu, kualitas yang ditawarkan udah cukup sepadan. Emang ini bukan spek yang paling tinggi sih, karena di harga segitu kalau dibandingin sama brand lain, ada Alba yang udah ngasih material case stainless steel 316L. Tapi ya kita tahu lah ya, produk-produknya Alba tuh kebanyakan sangat tidak ramah buat tangan-tangan kecil. Dan untuk strap rantainya mereka belum pakai yang rantai solid. Terus kalau mau tengok dari brand Casio, harga 500-600 ribuan malah mereka masih pakai material zinc alloy untuk case-nya. Dan sama juga kayak Alba, strap rantai Casio juga bukan yang solid bracelet. Jadi ya menurut gua sih Zenmus Heritage ini sedang lah. Malah udah terbilang bagus untuk sekelas jam tangan dari brand lokal. Beberapa kelebihan yang bisa gua tangkap adalah yang pertama, dia punya desain yang cakep banget. Detail dan finishingnya bagus, ukurannya ideal, material case-nya pun sebenarnya udah bagus ya, stainless steel 304L. Apalagi strapnya, ini udah stainless steel 316L dan solid bracelet. Kalau soal mesin sih menurut gue standar lah, nggak jelek. Karena dia masih produknya Seiko juga. Walaupun harusnya sih bisa lebih dari ini. Tapi ya overall, Zenmus Heritage ini udah cukup recommended. Oke guys, itu tadi review dari Zenmus Heritage ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.